Polisi telah menetapkan satu tersangka atas kasus penganiayaan anak anggota DPR RI di ruas tol dalam kota arah Cawang, Jakarta. Penganiayaan dipicu pelaku emosi karena serempetan dengan mobil korban saat berkendara. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Justin Frederick, anak dari anggota DPR RI. Faisal Marasabesi menganiaya korban di tol dalam kota arah Cawang. Motif penganiayaan yakni pelaku emosi karena serempetan dengan mobil korban. Saat kejadian, pelaku yang mengendarai mobil berplat RFH melintas dengan kecepatan tinggi di lajur kiri, lalu berpindah jalur ke kanan hingga terjadi serempetan dengan kendaraan korban. Mobil tersebut mencoba berpindah lajur dari lajur sebelah kiri ke lajur sebelah kanan dengan cara yang cukup memotong dan arogan. Ini menurut pemeriksaan kita seperti itu. Kemudian akibat pemotongan ini, pindah lajur ini mengakibatkan mobil korban terserempet oleh tersangka. Sebuah video penganiayaan seorang pemuda di ruas tol dalam kota arah Cawang sempat viral di media sosial. Korban merupakan anak dari anggota DPR RI. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik ini, satu dari dua orang pria penumpang mobil menganiaya korban berusia 24 tahun hingga terjatuh. Sementara satu orang lainnya hanya melihat tanpa mencegah tindak kekerasan terhadap korban, yakni putra anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurniawati. Saya prihatin dan saya sedih sekali karena anak saya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak bersalah sama sekali. Saya berterima kasih kepada Polda yang sudah cepat sekali bergerak dan menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara 9 tahun. Sementara untuk mobil pelaku berplat RFH tak terdaftar alias bodong. Polisi masih menelusuri dari mana plat tersebut berasal. Seorang karyawan SPBU di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya orang tak dikenal. Peristiwa penganiayaan terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Ini rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang karyawan SPBU di Jalan Giobos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya orang tak dikenal. Dalam video terlihat seorang pria tak dikenal datang ke lokasi SPBU, memarkirkan sepeda motornya lalu menganiaya korban yang sedang bertugas melayani pengisian bahan bakar minyak. Selain memukul korban di bagian kepala belakang, pelaku juga menendang korban hingga terjatuh. Sementara rekan korban tak berani menolong karena pelaku sempat akan mengeluarkan sebilah senjata tajam di pinggangnya. Usai menganiaya korban, pelaku pun meninggalkan lokasi kejadian. Itu kan datangnya dari belakang lah. Bapak tadi bertugas? Iya, melayani konsumen, langsung aja dipukul. Dipukul? Ya. Berapa kali Bapak? Sekali jadi belakang. Sampai ditendang kayaknya tadi? Iya, ditendang kan jatuh. Nah itu kita nggak bisa apa lagi. Gitu. Bapak kenal Pak? Nggak kenal. Pasca video penganiayaan viral di media sosial, petugas membekuk pelaku bernama Ramli saat berada di sekitar Pasar Besar Palangkaraya. Ternyata si pelaku ini sudah diamankan di Polsek Pandut dengan kasus yang sama. Dia memukul dengan orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Begitu juga antara pelaku dengan Pak Sahani pada saat kejadian di SPBU Giobos, antara pelaku dengan korban ini tidak saling mengenal. Jadi tiba-tiba turun dari sepeda motornya, langsung mendatangi korban, langsung melakukan pemukulan. Bawa senjata tajam tadi Pak? Bawa senjata tajam. Pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani tes urin. Kasus penganiayaan tengah ditangani aparat Polsek Pahandut, Palangkaraya. Kesal, kerabat perempuannya digoda dan diajak berkencan. Seorang remaja bersama teman-temannya mengeroyok dua remaja lainnya di Semarang, Jawa Tengah. Pengeroyokan brutal terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat dua remaja dikeroyok 6 remaja lainnya di Jalan Sadewa, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban yang terdesak akhirnya meloloskan diri, namun tetap dikejar para pelaku.
Meski keduanya selamat, namun motor mereka yang tertinggal akhirnya jadi sasaran dan dirusak pelaku. Setelah mendapat laporan korban dan melihat rekaman CCTV, Satreskrim Polrestabes Semarang akhirnya menangkap 6 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini dipicu ketersinggungan salah satu pelaku, di mana kerabat perempuannya digoda dan diajak berkencan oleh korban di media sosial. Korban kemudian dijebak untuk bertemu di SPBU Jalan Indra Prasta dekat lokasi kejadian. Korban yang datang kemudian langsung diserang hingga luka memar di kepala dan tubuhnya. Prasta dan setelah menunggu kira-kira 10 menit, tiba-tiba datang rombongan orang yang datang langsung menabrak sepeda motor yang diduduki oleh korban. Setelah itu langsung memukuli korban secara bersama-sama. Saat itu saksi Bimo melarikan diri. Selanjutnya korban lari ke arah Kampung Sadewa yang kebetulan tertutup pintu portal. Saat korban membuka pintu portal tersebut, orang-orang yang berenam itu kembali memukuli korban dan mendatangi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Mereka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Pemirsa, munculnya amarah bisa dipicu kejadian yang tidak menyenangkan. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah dan bisa memperburuk keadaan. Jaga emosi dan bersabar agar hati tetap tenang. Seorang dosen di Bulukumba dilaporkan atas dugaan penganiayaan teman putrinya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.